Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Baik, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian dipimpin berdoa. Untuk KM silakan dipimpin berdoa anak-anak. Baik, teman-teman. Habib silakan dipimpin berdoa. Siapa? Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sudah, Pak? Terima kasih Habib. Untuk menumbuhkan cinta tanah air, ya mari kita sama-sama sebelum pembelajaran kita biasakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Kita jangan lupa untuk selalu cinta tanah air ya anak-anak ya. Untuk absensinya silakan diisi pada Google Form yang udah Bapak sediakan ya. Jangan lupa diisi absensinya, nanti kalau nggak diisi nanti dianggap alpa ya. Jangan lupa ya anak-anak ya, diisi. Siapa? Baik, problem kita ya, kita mempelajari tentang K3LH pada dasar-dasar teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Nah, permasalahannya kenapa kita harus mempelajari ini? Ini sangat penting ya anak-anak. Karena sebagian besar ya teman-teman kalian, terutama kakak kelas kalian ini banyak sekali mengabaikan prosedur-prosedur kerja, kemudian juga kurang disiplin dalam menggunakan APD, ya, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja ya. Apalagi di pengelasan ini sangat banyak sekali bahaya-bahaya yang ditimbulkan ya apabila kita mengabaikan keselamatan kerjanya gitu. Ya, jadi pentingnya kita melaksanakan K3LH. Jelas ya anak-anak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Untuk pendahuluan ya sebelum kita pelajari lebih lanjut ya mengenai K3LH ini, kita pembelajaran hari ini kita terkait dengan bahaya-bahaya di tempat kerja pengelasan ya. Pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat menganalisa ya bahaya-bahaya apa saja yang ada di tempat kerja pengelasan. Kemudian juga bagaimana APD yang digunakannya ya untuk pengelasan, pemotongan dan pengerindaan. Nah, serta dapat mengendalikan risiko ya supaya jangan sampai kejadian kecelakaan kerja, kita bisa mengendalikan risiko-risiko apa saja yang bisa terjadi di tempat kerja gitu. Nah, harapannya ketika kalian sudah mempelajari K3LH ini ya bisa diterapkan pada saat pembelajaran di bengkel ya, selalu mengutamakan K3 dan juga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Jelas ya anak-anak ya? Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menganalisis potensi bahaya risiko aktivitas pengelasan, pemotongan, dan penggerindaan. Yang kedua, melakukan pengendalian risiko. Yang ketiga, bekerja aman sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Nah, Bapak ingin bertanya ya sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari K3LH ini. Habib, Bapak ingin bertanya, Iya, kira-kira Pak. bahaya-bahaya apa saja yang ditimbulkan pada pekerjaan pengelasan? Mata suka burem, Pak. Nah, itu disebabkan karena cahaya pengelasan ya. Kira-kira apa lagi? Kena petelan itu, Pak. Apa? Aduh, api-api ke tangan. Nah, ya karena percikan api pengelasan juga ya sangat berbahaya bagi tubuh kita. Baik, terima kasih. Nah, Habib,
Fikri, kira-kira harapan kamu apa pada saat mempelajari ketiga LH ini pada bidang pengelasan? Atau yang lainnya, kira-kira apa harapan ketika selesai mempelajari ketiga LH ini? Bisa tahu Pak cara melindungi diri dari bahaya Ya, pengelasan. bagus, Kristiawan. Ya, berikut ini ada video ya terkait dengan bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan pada pekerjaan pengelasan ya. Kalian simak baik-baik videonya, amati, kemudian analisis kira-kira bahaya apa saja yang dapat timbul nanti pada bidang pekerjaan pengelasan. Ya, sudah dilihat videonya anak-anak? Sudah, Pak. Ya, di situ banyak sekali ya kejadian-kejadian, risiko-risiko bahaya di tempat kerja yang bisa saja terjadi. Ya. Berikutnya di sini kita ada contoh-contoh dari tindakan yang tidak aman ya. Di sini kalau kita lihat gambarnya ya, ini ada gambar tabung ya, tabung asetilin dan tabung oksigen untuk pemotongan ini letaknya tidak rapih ya. Ini bisa berpotensi tabungnya terguling atau roboh ya, bisa menyebabkan ledakan. Ya, kemudian juga nih kalau kita lihat di gambar sampingnya ada instalasi kabel pengelasan yang kurang standar. Nah, ini berpotensi menyebabkan terjadinya loncatan atau konsleting ya, yang bisa menyebabkan kebakaran ataupun terjadinya bahaya kesetrum. Nah, di sini kelihatan anak-anak ada gambar orang sedang apa? Lagi motong, Pak. Ya, lagi motong ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya salah satunya pekerja tidak memakai kacamata. Nah, kira-kira potensinya apa bahaya yang ditimbulkan ketika kita bekerja tidak menggunakan kacamata pengaman? Sakit, Pak, nanti matanya, Pak. Kena Ya. percikan-percikannya, Pak. Betul, Bu Fitri ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan APD dengan baik, ya maka akan timbul resikonya di sini. Kalau tidak pakai kacamata bisa terjadi ya percikan api yang mengenai mata sehingga itu berbahaya ya. Ingat anak-anak, Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak ada suku cadangnya ya itu. Jadi beda dengan mesin. Kalau mesin suku bagiannya rusak ya itu bisa ada spare part-nya di tokonya gitu. Ya kalau mata kita nanti kena ya nanti kita bingung gitu karena tidak ada spare part-nya itu. Ya Tuhan hanya menciptakan original satu-satunya gitu ya. Jadi harus dijaga mata kita ataupun anggota tubuh kita dengan cara menggunakan APD lengkap pada saat bekerja atau praktek nanti di bengkel ya. Baik, kemudian contoh lainnya bekerja secara tidak aman. Ya di sini kalau kita lihat ada gambar orang yang sedang mengasah ya menggunakan cutting gerinda atau gerinda potong ya duduk. Nah, kira-kira di sini apa permasalahan yang ditimbulkan? Ya, di sini jelas ya, di sini tidak memakai sarung tangan. Ya, ini potensinya sangat bahaya ya bagi keselamatan kita. Kemudian
alat ini tidak sesuai dengan fungsinya gitu ya. Jadi tidak untuk peruntukannya gitu. Kalau ini mesin ini biasanya digunakan untuk memotong ya, bukan untuk menggerinda atau mengasah gitu. Ya, sehingga jelas ini adalah pekerjaan yang berisiko. Baik, kira-kira bahaya-bahaya apa yang bisa terjadi kecelakaan saat beraktivitas pada bidang pengelasan? Ada yang bisa jawab, anak-anak? Apa saja kira-kira yang bisa ditimbulkan? Ya, kalau bisa jawab nanti Bapak ada reward ya. Karena kita pembelajaran daring nanti Bapak kasih rewardnya adalah voucher kuota 1 JB ya, lumayan cepat. Ayo, ada siapa yang bisa menjawab bahaya-bahaya apa saja yang ditimbulkan pada bidang pekerjaan pengelasan? Saya, Pak. Ayo. Pak. Kesetrum, Pak. Kesetrum, Pak. Kesetrum. Ah, betul. Kesetrum. Sundut, Pak. Sundut. Ya, ya. Fikri udah menjawab ya, nanti Bapak kirim transferan kuotanya ya buat Terima kasih, Pak. online. Terima kasih. Lumayan, Pak. Ya, harus semangat lagi ya belajarnya ya, yang lainnya. Baik, kemudian aspek ketiga ya, ini diantaranya ada bahaya, kemudian risiko dan pengendaliannya ya. Untuk bahaya harus kita ketahui bahaya-bahaya apa saja yang sekiranya bisa ditimbulkan ya pada saat kita bekerja. Kemudian ketika bahaya kita udah tahu, resiko-resiko apa yang kemungkinan bisa terjadi gitu. Ya, maka kita harus meminimalkan gitu ya. Kemudian pengendalian ya, pengendaliannya bagaimana ya. Apabila di depan pada saat kita kerja ya ada resiko-resiko bahaya-bahaya, kira-kira bagaimana harus kita lakukan untuk mencegah ya terjadinya bahaya yang ditimbulkan. Maka kita harus lakukan gitu ya. Nah, berikutnya ya bahaya yang terjadi di area pengelasan tadi ya sudah dijelaskan sama Fikri ya. Di situ ada apa namanya bahaya kesetrum ya. Kemudian bahaya percikan api ya dari pengelasan ya. Kemudian debu dan asap. Nah, ini sangat berbahaya debu dan asap pengelasan ya. Karena itu mengandung partikel-partikel yang berbahaya ya, partikel logam berat ya, terutamanya gitu, sehingga bisa berdampak pada kesehatan paru-paru kita gitu ya. Kalau kita tidak memakai APD yang lengkap itu berpotensi. Nah, bahayanya yang paling fatal adalah bahaya efek jangka panjang ya anak-anak ya. Jadi kalau kita tidak memakai APD itu untuk saat ini kita mungkin tidak merasakan gitu ya, karena mungkin imun tubuh kita masih kuat ya, kemudian umur kita juga masih muda gitu. Tapi kalau kita udah jangka waktu panjang ya, umurnya bertambah gitu kan, imun tubuh yang mulai menurun, nah baru akan timbul gejala-gejala ya, penyakit paru-paru ya, batuk-batuk mungkin nanti ya. Jadi sangat disarankan untuk melakukan preventif ya, pencegahan gitu dari mulai sekarang gitu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Nah, kemudian di sini ada ya resiko-resiko atau identifikasi bahaya. Ya, kalau kita lihat di sini ada welder ya, tukang las ya, operator pengelasan sedang bekerja tapi tidak sesuai dengan SOP gitu ya. Kalau kalian lihat kira-kira di sini ya bahayanya yang terjadi tadi, ada bahaya ergonomi ya, posisinya jongkok, kemudian beda ketinggian. Nah, ini bisa menyebabkan terjatuh ya. Kemudian kondisi pekerjaan, ada percikan api las, debu api las, dan api radiasi. Ya. Jadi penting ya kita selalu mengutamakan aspek ketiga gitu. Kita jangan sampai kerjanya sembrono ya, mengabaikan keselamatan kita. Karena kita ingat tadi yang Bapak sampaikan, onderdil manusia itu tidak ada suku cadangnya ya. Jadi harus dijaga baik-baik, harus dilindungi dengan baik-baik ya, supaya kita bekerja dengan selamat ya, kemudian juga dengan lancar gitu, tanpa ada bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Kira-kira kalau dilihat dari foto ini bahaya apa yang sekiranya bisa berakibat pada operator ini, anak-anak?
Percikan api, Pak. Ya, di sini jelas ya, ini peraturannya tidak menggunakan kacamata pelindung, ya, tidak memakai helm las, ya. Nah, ini juga sangat berbahaya, ya. Kemudian kira-kira apa saja? Apalagi? Posisinya Pak, enggak ergonomis. Nah, ini posisinya jongkok ya. Ini kalau bahasa gaulnya nggak PW ya. Ini nggak PW gitu. Ini bisa menyebabkan mungkin tubuh cepat lelah ya. Kemudian mungkin juga tulang belakangnya ya bisa bermasalah nantinya gitu. Apalagi kira-kira, Nak? Kira-kira bisa menganalisa apa-apa saja yang sekiranya bisa terjadi pada operator ini? Tadi udah dikatakan ya ada resikonya kena percikan api ya matanya gitu. Kemudian tadi Arif mengatakan ya ergonomi ya posisinya tadi tidak sesuai gitu. Apalagi kira-kira? Fikri bisa menambahkan kira-kira apa saja? Mungkin percikan, Pak. Terus apalagi ya? Mungkin ini tidak pakai kedoklas, Pak. Sehingga Ya, nanti tidak pakai kedoklas. takutnya percikannya kena mata, Pak. Betul ya. Nah, kemudian ada lagi kalau kita lihat di sini tangannya tidak memakai pelindung ya, tidak menggunakan sarung tangan. Nah, ini juga bahaya ketika nanti percikannya kena tangan, ya tidak ada pelindungnya, maka terjadi luka bakar gitu ya pada tubuh kita. Baik. Nah, ini salah satu contoh juga ya dari bekerja yang penuh resiko ya. Ini kalau kalian lihat di gambar ini ya ada seorang pekerja di bengkel las. Ya, ini sedang bekerja tapi mengabaikan prosedur kerja gitu ya. Salah satunya mungkin tadi di sini dilihat ya, kita lihat tidak memakai sepatu safety ya. Kemudian juga jelas tidak memakai pengaman kepala ya atau helm las gitu, tidak memakai sarung tangan gitu ya. Ya, kemudian kira-kira resikonya apa yang bisa terjadi? Kalau tidak pakai sepatu safety mungkin apa resikonya yang Kakinya ditimbulkan? tergerinda, Pak. Ya, itu bisa ya terluka ya akibat mungkin percikan ataupun gerinda gitu ya. Kemudian ini di sini kita lihat ya bekerja menggunakan las ya, kemudian ada percikan api, di sampingnya ada tabung gas ini. Ya, kira-kira potensinya apa ini? Meledak, Potensi Pak. bahayanya. Nah, bisa yang terjadi ledakan ya apabila terjadi kebocoran ya pada selang gasnya ataupun tabung gasnya. Kemudian tadi terpercik ada api, percikan api itu bisa mengakibatkan ledakan ya. Jadi sebelum kita bekerja harus kita kondisikan tempat kerja kita harus aman ya, harus steril dari hal-hal yang membahayakan. Nah, di sini untuk tata letak ya tempat kerja yang baik dan aman itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat pada gambar di samping itu, ya ini jelas ya ini tidak sesuai dengan standar ya, tidak ada pengamannya tabungnya gitu. Ya, sehingga tadi berisiko tabungnya terguling, kemudian juga selang-selangnya ya semrawut itu bisa berpotensi tersandung ya pada saat kita jalan. Nah, sebaiknya seperti apa? Nah, sebaiknya pada saat kita bekerja ya harus ditata ya tempat kerja kita itu tadi kalau tabung gas ya kita buatkan penyediaan rak khususnya, kemudian diberikan rantai ya supaya tidak terjadi tadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terguling atau roboh. Kemudian ditata dengan baik ya kita mengacu pada 5R ya gitu. Nah, kemudian di sini ya resiko-resiko yang terjadi pada bidang pengelasan. Ya, ini kalau kita lihat pada gambar di samping ya, ini ada mesin las yang sambungan kabelnya ini tidak standar ya, tidak standar gitu. Ya, jadi bahayanya ya ketika sambungan kabel lasnya tidak standar ya bisa mengakibatkan hubungan singkat atau konsleting listrik ya yang berisiko terjadinya kebakaran ataupun ketika kita tidak sengaja keinjak atau terpegang ya kita bisa tersetrum gitu. Nah, kalau nanti kita kesetrum ya pilihannya
tua kita jalan-jalan ke rumah sakit atau ke Sukabumi gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian sebaiknya seperti apa ya penataan mesin yang baik. Ya, kita ditata ya, kabel-kabelnya harus dirapikan, kemudian juga tempatnya juga harus ditata dengan baik, harus dengan rapi gitu ya, mengacu pada 5R yang kita pelajari kemarin gitu. Nah, di sini baik dari gambar-gambar yang udah Bapak tampilkan, kemudian video-video yang Bapak tampilkan, silakan didiskusikan ya dengan LKPD yang udah Bapak sediakan. Ya, nanti silakan dipresentasikan ya. Baik, ada yang mau presentasi? Fikri, kira-kira mau presentasi? Mungkin Pak pengendalian resiko ya Pak ya. Ya, gimana kira-kira? Mungkin dari pengendalian resiko itu bahayanya listrik Pak. Terus resikonya itu bahayanya listrik, resikonya itu kesetrum Pak, bahaya kesetrum. Ya, ada Jadi lagi? pengendaliannya itu adalah mengecek kondisi kelayakan kabel mesin las Pak. Ya. Yang kedua memeriksa sambungan kabel pada instalasi mesin las Pak. Yang ketiga, perbaiki atau ganti kabel las jika dirasa sudah tidak layak. Yang keempat, gunakan sepatu safety dan sarung tangan kulit, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, bagus sekali ya, Fikri ya sudah mau mempresentasikan. Untuk yang lainnya mungkin bisa ya kalian kumpulkan presentasinya ya melalui Google Drive ya ataupun email yang udah Bapak share. Baik, kesimpulan pembelajaran kita terkait dengan bahaya-bahaya di tempat kerja. Kira-kira apa? Ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Mungkin Mas Arif Rahman bisa menyimpulkan atau mungkin Pak Habib boleh. Boleh Mas Habib, silakan disimpulkan. Mungkin K3LH adalah suatu upaya untuk menghindari kita dari kecelakaan kerja yang menyebabkan kita jalan-jalan ke Sukabumi, Pak. Nah, betul sekali ya. Jadi perlu diingat ya anak-anak, kita harus wajib ya, ini wajib hukumnya ya, menerapkan K3LH dimanapun ya, dimanapun, kapanpun, dan di bidang apapun itu wajib ya. Contoh kecil saja ketika kalian berangkat ke sekolah menggunakan motor ya harus pakai helm ya, itu bagian daripada penerapan K3LH ya. Kemudian juga ketika kalian bekerja di bengkel ya praktek ya harus juga menerapkan K3LH menggunakan APD yang baik dan benar supaya resiko-resiko kecelakaan kerja bisa diminimalkan ataupun dicegah ya. Nah, baik untuk setelah kita mempelajari K3LH ini, silakan anak-anak mengerjakan asesmen formatif ya. Ini ada Bapak buatkan 5 soal terkait apa-apa saja ya mengenai K3LH. Silakan nanti dikerjakan, kemudian hasil pengerjaannya bisa dikirimkan ke email Bapak ya. Nanti Bapak tunggu di emailnya. Nanti kalau yang nggak ngerjain ya nggak dapat nilai ya. Nanti tolong diperhatikan. Kemudian untuk tugas kelompok ya pertemuan berikutnya ini terkait dengan pertolongan pada bahaya ya ataupun kecelakaan kerja pada pengelasan. Silakan anak-anak dibuat kelompoknya, kemudian tugas kelompoknya adalah buatlah video simulasi pertolongan pada kecelakaan kerja. Ya, jadi kalian silakan membuat video berkelompok ya, ada menjadi modelnya. Ya, contoh misalkan kecelakaan kesetrum. Nah, ini mungkin ada korbannya dan ada yang menolong. Kemudian dibuat videonya seperti apa ya, nolongannya. Kemudian dikumpulkan videonya ke WhatsApp grup Bapak ya atau WhatsApp kelas kita ataupun boleh di email yang tadi Bapak udah sampaikan ya. Nah, mungkin itu ya pada pertemuan kali ini. Ya, ini terima kasih pembelajaran sudah aktif ya, sudah bisa disimpulkan juga tadi oleh Habib ya terkait dengan K3LH dan bahaya-bahaya di tempat kerja. Harapan Bapak ya silakan kalian terapkan K3LH ini pada semua situasi dan juga bidang ya. Mungkin itu saja ya anak-anak. Sebelum kita akhiri dan tutup pembelajaran ini, silakan Bapak minta dipimpin doa
Ya, siapa yang mau memimpin doa? Fitria boleh dipimpin doa? Siap, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya untuk pertemuan kali ini ya. Harapan Bapak ya semuanya sudah paham ya mengenai pembelajaran ini. Ya, kalaupun ada hal-hal yang kurang jelas, kurang paham, kita bisa berdiskusi baik secara daring maupun luring ya. Harapan Bapak tadi saya katakan jangan sampai kita mengabaikan K3LH ya, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan dimanapun kita berada ya. Tetap berhati-hati kalau nanti datang ke sekolah berangkat ya ataupun membawa motor tolong ya pakai helm ya, jangan sampai kita nanti kecelakaan kerja ya, jatuh dari motor kemudian kepala kita nanti bermasalah karena tidak ada pelindungnya ya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya Bapak Hiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.